Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balap pelanggan setia channel Mang Ulis. Di hari ini Mang Ulis akan seperti janji Mang Ulis akan membahas mengenai salah satu kegiatan atau hobi Mang Ulis yang sudah Mang Ulis review kemarin waktu Mang Ulis mereview sepeda warisan Abah. Hari ini Mang Ulis akan ngobrol-ngobrol saja, akan selayang pandang membahas mengenai salah satu hobi yang mungkin sedang populer sekarang. Padahal hobi ini sudah diwariskan dari zaman dulu, ini malah dibawa oleh bangsa Eropa ketika zaman kolonial dulu. Hobinya adalah nyangklong. Dibakar dulu. Bentar. Seperti kita ketahui, para wadia balap pelanggan setia warung Mang Ulis, banyak cara untuk menikmati tembakau. Ada orang yang menikmati tembakau itu lewat sigar atau serutuk. Ada juga yang menikmati tembakau itu lewat rokok. Ada juga lewat tingwe, melinting dewe. Itu pakai pahpir. Dan satu lagi yaitu menikmati tembakau menggunakan alat, yaitu cangklong. Pada kesempatan kali ini Mang Ulis ingin membahas mengenai cangklong. Kita mulai dari sejarahnya cangklong dulu ya, para wadia balap pelanggan setia warung Mang Ulis. Sejarah cangklong itu dimulai kurang lebih ketika Christopher Columbus itu menemukan benua Amerika, karena sebenarnya budaya nyangklong itu dari suku asli orang benua Amerika. Jadi orang benua Amerika itu kita sebut saja orang Indian itu dulu sudah, mungkin kita tidak tahu ya kalau sejarahnya, mungkin dari zaman kuno mungkin. Kita hanya membatasi dari masa Christopher Columbus saja. Beliau membawa kebiasaan cangklong tersebut ke benua Eropa. Kemudian di benua Eropa beradaptasi dengan kebiasaan orang Eropa. Terdapat berbagai jenis cangklong dari bahannya ya. Sebelum sekarang populer kayu brayer seperti halnya cangklong ini, dulu itu orang Eropa itu bikin cangklong itu dari clay atau mungkin porselen. Ada juga dari bahan mersau, sejenis batu fosil yang mudah dibentuk. Dan yang terakhir adalah dari kayu brayer, yang mana kayu brayer ini adalah bahan paling dominan digunakan dalam pembuatan cangklong, dikarenakan dia punya resistensi akan panas yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan jenis kayu-kayu yang lain. Ada juga yang cangklong dibikinnya dari cherry wood, ada dari oak. Kalau yang di lokal mungkin di kita ada yang dari sonokling, ada dari sawo, ada dari jati. Tapi yang coraknya paling cantik kalau buatan lokal itu dari kayu amboina. Nah, itu sekelumit saja tentang cangklong.
Cangklong banyak bentuknya, enak dilihat, juga memiliki karakteristik masing-masing menurut Mang Ulis. Jadi Mang Ulis pribadi lebih suka cangklong yang band atau yang slide band. Jadi nggak full band, band itu melengkung. Ada juga yang straight shank lurus. Terus terang nggak favorit Mang Ulis itu kalau untuk yang straight shank, karena ketika nanti terjadi proses pembakaran terus asapnya itu terkondensasi, dia mencair kembali, sok kenyot palal karena letah. Nah, beda dengan kalau pakainya yang band kayak begini, jadi ngorolok tapi nggak bakalan kekenyot gitu, apa istilahnya ya kekenyot. Jadi palal keletahnya ya keras. Nyampainya kembali lagi ke perjalanan sejarah cangklong. Kenapa cangklong bisa akhirnya sampai ke Indonesia, khususnya Qatar Pasundan? Tidak terlepas dari peranan kaum kolonial dulu, zaman kolonial. Diakui maupun tidak, disadari maupun tidak, kita lama dijajah sama orang Eropa. Nah, yang membawa cangklong ini ke sini itu ada yang bilang orang Belanda, ada yang bilang orang Inggris. Saya pikir dua-duanya masuk akal, karena walaupun kita dijajah Belanda, udah sama, orang Belanda juga punya budaya nyangklong, dan ada beberapa merek yang terkenal yang berasal dari Belanda ataupun Belgia, seperti Hilson, itu merek dari Belanda. Ada juga Pawen gitu. Kemudian dari Inggris, apalagi dari Inggris banyak itu produk-produk cangklong yang memang bikinan Inggris, termasuk ini Dr. Plum, ini bikinan Inggris. Ada juga KUD yang straight ini bikinan Inggris juga. Kemudian ada yang saya ini memiliki beberapa item Peterson, ya buatan Irlandia. Nah, kita golongkan saja Inggris lah. Kemudian ada satu ini bikinan Italia, ini Amalfi by Sapinelli, di Italia punya. Tapi intinya sampainya cangklong ini ke Tatar Pasundan dalam khususnya atau umumnya ke Indonesia itu tidak lepas dari peranan para kaum orang Eropa yang selama ratusan tahun bermukim di kita lah. Kalau bahasanya menjajah kurang enak, bermukim di kita. Dan akhirnya biasanya kan kolot-kolot sepuh kita itu bekerja. Jadi kalau dipercaya biasanya orang Eropa itu suka memberikan barang yang berharga milik dia sebagai kenang-kenangan. Jadi terus membawa bintih bakonya, makanya sekarang di kita juga bisa ada tembakau Virginia, walaupun ada juga tembakau yang memang tembakau oriental, yang tembakau dari Asia. Jadi akhirnya menularlah kebiasaan nyangklong itu yang dibawa oleh bangsa Eropa, sehingga menjadi kebiasaan juga pada sepuh-sepuh kita dulu, termasuk abah saya, kakek saya, bapak saya nyangklong juga. Dan akhirnya saya generasi berikutnya tetap melestarikan kebiasaan nyangklong ini sebagai salah satu seni dalam menikmati tembakau. Ini ada cangklong warisan dari Abah Haji. Nih mereknya sangat terkenal ini, bukan kaleng-kaleng ini mereknya.
Ini harganya sekarang lumayan mahal ini. Dia size S, straight band, lurus, straight shank maksudnya, dia lurus, dia downhill, terkenal dengan white spotnya, kecil. Ini warisan dari almarhum abah saya, Abah Haji, bapak saya. Saya pribadi sebenarnya tidak favorit dengan tipe yang seng lurus begini, tapi karena ini warisan dan hill pula bisa dicek sama wadia balap warung Mang Ulis apa masalahnya untuk cangklong dari produk downhill. Mungkin untuk kali ini hanya sekitaran historisnya cangklong datang ke Tatar Pasundan saja dulu. Mungkin untuk pembahasan tembakaunya, cara bagaimana nyangklong, cara membersihkan, terus juga review cangklong-cangklong yang ada di depan Mang Ulis ini mungkin akan Mang Ulis bahas di video selanjutnya. Tetap dukung channel Mang Ulis dengan cara subscribe, like, terus komen juga, siapa tahu ada masukan, karena Mang Ulis juga istilahnya sama-sama belajar. Dan jangan lupa di-share ke rekan-rekan apabila merasa video ini bermanfaat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.